Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu kayak Bapak Ibu luangin waktu begini. Ini kalau Bapak Ibu lihat pahalanya hari kiamat, berharap 24 jam di majelis ilmu. Sisi pahala. Sisi yang lain, tidak ada orang berubah dari majelis ilmu jadi buruk, nggak ada. Kecuali memang itu bukan majelis ilmu ya. Memang orang yang buruk, bukan alim, bukan seorang dai yang benar. Tidak ada orang kalau nyampaikan wahyu Allah, hati lunak. Kita pulang itu bawa ilmu, bawa iman, berubah jadi lebih baik. Kalau Bapak Ibu bisa rasakan itu seperti sekarang, pasti beda sebelum hadir dengan sesudah hadir, gitu kan? Pasti beda bentuk keimanannya, pasti beda. Ada mungkin yang salah, pas tadi kena opo ini oh butuh saya salah ya, bisa coba perbaikin, kan menjadi lebih baik itu. Majelis ilmu kalau benar itu akan merubah orang menjadi lebih baik, karena memang tangga agama kita ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Tidak boleh kosong hidup kita dari ilmu, nggak boleh. Jangan pernah kosong Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi, kalau saya lagi pergi taklim, tadi saya taklim di Cempaka Putih, kemudian saya lari ke Sudirman, taklim lagi tadi kantor, saya lari lagi ke sini. Sehari saya coba, sebentar saya pulang nih, saya pergi lagi taklim ke Blok M Square. Satu hari 3-4 taklim. Dan saya merasa kalau satu hari satu taklim saja, saya pribadi ya, kalau saya bicara pribadi saya merasa ada jeda kosong. Kalau saya pulang ke rumah, kadang-kadang memang saya sudah memahami istri saya, waktu saya akan kasih kamu malam, waktu siang sama dengan laki-laki mau cari nafkah, bergerak, saya akan bergerak untuk agama. Kamu ridho, derajat insya Allah saya dapatkan di surga tinggi karena itu, kau juga akan ikut dengan saya di surga. Ikhlaskan, urus anak-anak, ikut tahfidz Quran, kamu juga ikut majelis ilmu, dengarin ceramah, gitulah. Saya rasa kalau dari jeda ilmu ke ilmu, saya rasakan iman saya terkontrol. Kapan ada jeda sedikit, gitu kan? Misal tidak ada pengajian sehari, duduk di rumah, apa yang kita lakukan? Duduk. Apa kalau orang terbiasa nonton TV duduk dari remote ke remote, dari remote ke remote. Orang kalau lagi biasa kerja, kemudian cuti libur, apa yang dia kerjain di rumah? Gak ada. Mau kerja apa ya? Nah, jeda waktu kosong, ada jeda itu membuat setan bisa masuk. Kalau kayak sekarang saya pakai motor, kalau biasa saya bawa mobil, dari taklim ke taklim, kalau jaraknya tidak terlalu jauh, di mobil pun saya dengar lagi ceramah saya sendiri. Saya dengarin ceramah para ulama-ulama. Di mobil jeda setengah jam, 1 jam, atau dengar tilawah Al-Quran. Karena itu mengontrol kita, mengawasin kita. Kalau kita bisa rasakan, kayak Bapak Ibu akan rasakan sebentar, sejam 2 jam kita ceramah, pasti imannya bertambah. Bayangkan kalau dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Ini sebentar pulang, ini naik mobil, setan bisikin tuh. Sekarang tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan, dangdut. Enggak, saya mau taklim lagi. Ceramah lagi putar, setan godain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lawan. Ilmu lagi. Dengarin ceramah. Saya pernah nasihatin beberapa ibu pengajian begitu, subhanallah, sampai akhirnya ada yang membahasakan ke saya. Kebetulan ibu itu dari Padang, mungkin ada ibu dari Padang. Dia bilang sama saya, Ustaz, semenjak saya dengar nasihatnya Ustaz, dari Jakarta saya pulang mudik waktu itu bawa mobil sama keluarga saya, ceramah Ustaz saya dengarin terus di jalanan. Sampai saya hafal tuh Ustaz bilang apa. Bolak-balik. Ceramah Ustaz Khalid terus dari pergi sampai pulang, gitu kan. Akhirnya suami saya pun dengar, anak-anak dengar, gitu kan. Tapi memang dia bilang seperti yang Ustaz Khalid bilang, kita merasa terkontrol. Karena dari ceramah ke ceramah, apalagi kalau yang berseri, kita terus dengarin, oh ini lagi penasaran selanjutannya apa. Jadi memang itu harus ditanamkan. Majelis ilmu itu penting, luar biasa penting. Tidak boleh kosong, jangan kosong. Kosong ini waktu lowong membuat syaitan bermain. Jangan biarin, kasih kesempatan, bahaya sekali. Maka harus kita tahu di sini, buat suasana Islami, kondisi Islami, terutama majelis ilmu.